Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Membaca tafsir Al-Quran aja itu diharamkan, nggak boleh. Ini sepertinya Islam yang rahmatal lil alamin itu yang kayak gini nih. Karena apa? Bener juga nih, selama ini gue seolah-olah benar sendiri. Supaya apa? Supaya mereka mikir, apa iya keluarga-keluarga kita yang tidak masuk dalam komunitas kita ini juga semuanya neraka semua. Oh, Sirun udah keluar nih, udah nggak mau ngaji-ngaji lagi sama kita nih. Dia sudah murtad. Seperti itu, Bang. Nah, kita wajib mengatakan tidak ada. Padahal itu wajib. Dusta. Sampai itu dusta itu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan gue Adit Okto. Tentunya masih di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Kita kali ini sudah ada di mana? Di Jakarta Timur. Tentunya ada di Burane 456. Wih, gue kesini sudah kedua kali. Kalau untuk konten 2 kali nih. Tapi gue akan ngobrol-ngobrol santai nanti dengan yang punya Burane ini. Dengan siapa? Kalau penasaran yang dulunya pernah mencapai posisi yang sudah aman lah dia. Akhirnya dia sekarang usaha jualan nasi kebuli, jualan pisang hijau, jualan ketanduran, banyak lagi. Pokoknya lo datang dan dibuka usaha. Kita ambil kisah inspirasi dari beliau. Ikutin gue terus di Adit Okto Channel. Come on. Ngosan, ngobrol santai. Alhamdulillah teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ataupun di Asia Tenggara nih yang nonton acara Kismis. Nah, gue kali ini berkesempatan alhamdulillah bisa ziarah sudah kedua kali untuk buat acara yang menarik dengan sahabat gue, teman main bola gue juga, dan ini salah satunya juga bisa teman sharing juga, sahabat sekaligus juga berbagai macam apapun itulah. Jadi buat lo semua yang ingin disebutkan gue belum tahu siapa, kenalan dulu dong. Dengan Bang siapa nih, Bang? Nama saya Sirun. Nama lengkapnya Muyas Sirun. Muyas Sirun. Ya, tapi biasa lebih simpel dipanggilnya Sirun. Bang Sirun, gimana kabar lo, Bang? Alhamdulillah. Sehat, bro ya. Sehat, Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ini dengan siapa, dulunya sebelum dia jualan sekarang nih ada di meja makan gue tuh ada ketanduran. Tapi lu kan penasaran. Lu penasaran dengan gimana dulunya tuh dia nggak mungkin sampai seperti ini, Bang. Lo dulu yang gue dengar sempat salah satu bekerja di Nokia kan? Benar, di Nokia. Bang. Iya, Bang. Dan kalau nggak salah tuh udah berada di zona nyaman nggak sih lo pada saat itu? Ya, kalau bicara nyaman ya nyaman aja. Namanya orang kerja kantoran kan, Bang. Setiap gaji. bulan bisa lah dapat gaji, dapat transferan setiap bulan, aman lah. Terakhir posisi jabatan waktu di Nokia itu apa tuh, Bang? Waktu itu gue sebagai Quality Health and Safety Manager. Kebetulan Nokia Network kan bergerak di bidang telekomunikasi, membangun instalasi jaringan network ya seluler untuk operator semacam Telkomsel, Indosat, Tri, itu kita yang bangun tuh. Ya. Setelah pembangunan tower, pemasangan antena, BTS, semua nanti tim gue yang datang situ tuh untuk ngecek sebelum diserahin kan, sebelum handover ke customer, tim gue datang ngecek, manjat, memeriksa semua sudah sesuai nggak dengan instalasi standar semua yang kita bikin nih. Kalau semua sudah oke, baru tanda tangan. Oke, layak transfer, layak transfer ke customer. Udah di zona nyaman, tiba-tiba lo memilih untuk jualan ketanduran dan lo jualan kopi. Ya. Masih banyak lagi kita kulik lagi, Bang. Kenapa lo memilih itu? Ibaratnya kan lo udah jadi manajer 2018 bisa dibilang 3 tahun yang lalu, masih ya terhitung baru. Nah, di Nokia itu sempat gak sih istilahnya merasa wah gue jauh dari agama gue ini, dari Islam, atau gue jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nih buat teman-teman juga mungkin yang baru pada hijrah atau baru mengenal sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan itu juga Bang Sirun akhirnya lebih memilih sempat gak lo merasa jauh dari agama lo atau jauh dari Allah? Akhirnya lo kayak merasa jauh gitu dan lo udah kasihkan dengan mengejar duniawi ini. Jadi jauhnya gue dulu itu sebenarnya lebih kepada karena gue terjebak di sebuah aliran.
Aliran? Bisa dikatakan aliran sesat nih. Ya. Aliran sesat? Iya, aneh dulu di situ bang. Jadi gue lahirnya itu sudah berada di sebuah komunitas atau ibaratnya apalah kelompok yang mengklaim dirinya sebagai gue nih satu-satunya sebagai Islam yang kunci murni. surga. Ya. Dan semuanya harus masuk di kelompok ini. Yang tidak masuk kelompok kita kafir. nih kafir. Wih, bahaya. Jadi gue dulu di situ bang. Bahaya juga tuh bang. Iya. Bisa kayak gitu. Dari lahir gue udah di situ bang. Memang ini adalah kelompok Islam yang memang bisa dikatakan ekstrim. Agak-agak lebih bikin bom gitu bang. Betul, ekstrim banget. Karena dia mengkafirkan siapapun itu, mau ustadz, mau orang soleh atau apa, selama dia tidak masuk dalam kelompoknya, tidak berbaiat kepada pimpinan kita, nah, maka itu tergolong orang-orang yang Kufar. orang kafir. Ngeri banget. Kufur. Berarti dulu kalau gue ketemu sama lo, gue dibilang kufar dong. Nah iya bang. Ya, jadi buat teman-teman, Tapi itu masa lalu bang. Masa lalu, betul. Masa Masa lalu lalu. itu jadi pelajaran. Nah, Itu apa yang jadi bikin pelajaran. trigger lo bang? Istilahnya lo memahamin Islam ini sesuai dengan pemahaman para sahabat dan pemahaman salafus soleh bang. Oke. Seperti itu bang. Jadi awalnya itu Tahun berapa gue tuh? mulai terbuka ya wawasan tentang Islam itu sejak gue kuliah di Unismu. Jadi gue dulu di Universitas Muhammadiyah Makassar. Oh, Makassar. Masya Iya. Allah. Begitu gue kuliah di Unismu kan, wah berbagai macam kan. Aliran. Istilahnya aliran-aliran Islam, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi Islam. Di situ gue mulai mikir nih, apa iya gue doang yang masuk surga? Ini teman-teman gue baik-baik semua nih. Iya. Ya kan? Orangnya orang soleh-soleh semua, sholat bareng juga, tapi aduh ini kok bisa Tapi udah pakai peci kayak gini bang? belum. Dulu gue belum pakai peci. Iya. Masih Jadi pakai. setelah itu gue mikir, mulai gue bertanya-tanya dalam hati dan mulai browsing. Waktu itu internet belum seperti sekarang ya. Masih lama lah Internet dulu. masih, Lemot ya? waduh lemot banget. Tapi gue udah mulai coba tuh cari-cari tentang Islam seperti apa. Kemudian muncul tuh satu-satu artikel-artikel Islam. Gue nemuin ustadz sunnah, udah mulai muncul tuh. Ada Ustadz Yazid, kemudian ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Badru, kemudian ada Ustadz Khalid Basalam, ada macam-macam tuh. Ini kayaknya penjelasannya enak banget. Setiap apa yang Tapi dia kan sampaikan pemahaman semua lu- runutannya ada dalilnya, ada sandaran dalilnya. Tapi di situ pemahaman lo masih yang luar kelompok gue kufar nih. Iya. Tapi udah yakin Kalau gitu. gue ketahuan lihat Ustadz begitu, gue langsung diusir. Ibaratnya bukan diusir apa, langsung dicap sudah terpengaruh, sudah membaca buku, membaca tafsir Al-Quran aja itu diharamkan, nggak boleh. Nanti kamu terpengaruh. Apalagi dengar nasihat-nasihat dari Ustadz lain. Sedangkan Nggak keluarga boleh. besarnya ini Bang Sirun masih ya seperti pemahaman mungkin nenek moyang kayak gitu ya. Nah, pemahamannya ya gitu. Nenek moyang Alhamdulillah keluarga besarannya udah mulai hijrah. pelan-pelan ya. Mungkin lo yang pertama kali hijrah bang. Iya, triggernya iya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Waktu itu kita masih ini ya, sembunyi-sembunyi ya. Masih sembunyi-sembunyi, masih takut kalau ketahuan. Karena ya gue masih nyari-nyari ilmu aja. Tapi apa yang disampaikan itu betul-betul sesuatu yang memang ini sepertinya Islam yang rahmatal lil alamin itu yang kayak gini nih. Karena apa? Yang disampaikan oleh Ustadz itu bahaya takfir, bahaya mengkafirkan orang, nggak boleh mengkafirkan orang ya, bahkan menuduh orang lain sesat tanpa ilmu, tanpa ini itu nggak boleh. Jadi anu bilang, wah ini benar juga ini, selama ini gue seolah-olah benar sendiri. Itu tahun berapa tuh bang? Itu mulainya 2007 setahun sebelum gue pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta 2008 alhamdulillah gue ketemu teman-teman soleh juga tuh di Nokia. Ada juga teman-teman yang ternyata alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Istilahnya buat teman-teman yang baru hijrah juga nih, kan nggak segampang itu nih buat teman-teman di luar sana yang nonton di kemarin juga bang, alhamdulillah nih ada orang Batam sampai nelfon gue. Itu sampai tayangan ini diriran di TV lokal Batam bang, Masya Allah ya, dan juga Allah, di Cirebon juga, dan banyak juga hikmah, insya iya Allah. makanya ini orang-orang pokoknya intinya di seluruh Indonesia yang teman-teman baru hijrah ini kan nggak mungkin kayak lo bang, yang istilahnya lo tiba-tiba gampang mengkufarkan orang, tiba-tiba lo cuma dengan wasilah artikel itu langsung lo yakin. Enggak, itu berproses bang. Nah, yang- Jadi 2007 gue baru mulai baca-baca. Kemudian 2008 gue pindah ke Jakarta, mulai tuh melihat-lihat kan, mulai berani tuh karena udah mulai dari jauh dari keluarga, Betul. udah mulai tuh sholat di masjid orang luar tuh, Berani lo? non komunitas gue nih. Tapi itu nggak ketahuan sama keluarga lo. Enggak, padahal itu kan haram, nggak boleh tuh Iya. ikut bermakmum itu. Wow,
takut banget waktu itu kan. Tapi karena kebetulan gue udah jauh dari keluarga, udah mulai memberanikan diri tuh. Mulai berani datang ke masjid, sholat jamaah, kemudian ikut kajian, baca-baca tuh, mulai tuh browsing kajian sunnah yang ada di Jakarta. Nah, mulai tuh datang. Hati memang nggak bisa langsung yakin 100%, apalagi gue di istilahnya di situ mulai sejak lahir. Tapi dua 2007 masih sedikit tuh yang memahami Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat atau salafus soleh. Betul gitu bang. Nah itu ibaratnya gimana lo bisa meyakini diri lo? Kebetulan kerja juga di Nokia, ada tuh. Ini kayaknya orangnya soleh nih. Setiap waktu sholat datang ke masjid. Jenggotan nggak? Jenggotan? Iya, udah mulai jenggotan. Waktu itu Anda belum jenggotan, masih plimis, masih muda banget. Kayak gini bang. Jenggotnya kayak gini. Muda banget. Kalau sekarang kan muda banget juga. Masih muda beliau. Masih muda. Akhirnya bang? Setelah itu udah ajak-ajak ngomong dong, tanya-tanya, gini-gini. Akhirnya mulai tuh diajak. Adi di sini ada loh kajian di Blok M. Di Blok M mana? Di mall. Ya tuh di mall di lantai atas tuh Blok M di Masjid Nur 5. Mulai setelah itu gua ajak istri ke sana gitu kajian. Waktu itu kalau nggak salah Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Oh, Ustadz Nuzul Zikri. Ya. Itu tahun berapa tuh bang? Itu tahun 2012 ya. 2012. Sekitar 2012 deh ya. Tapi pernah nggak ada dari keluarga lo? Wah, si Sirun kayaknya udah keluar dari airan gue ini. Itu dia. Jadi gue pindah ke sini kan tetap tinggal di tempat komunitas gue dulu. Di komunitas gue dulu itu, di jamaah gue dulu ya. Tinggal di dekat situ. Jadi kalau misalnya kajian nggak hadir kajian ditanyain tuh, lu mana kok nggak ikut mengaji gitu kan. Akhirnya pernah satu saat gue di situ. Tapi gue ketahuan kalau ternyata gue mulai sholat di masjid lain, bukan di masjid yang jamaah gue waktu itu. Berarti lo kena tasir? Iya, sejak itu langsung lah keluarga dikabarin, oh Sirun udah mulai aneh nih, kenapa? Sepertinya dia udah mulai terpengaruh. Cara cingkrang gitu? Iya, enggak. Dulu gue juga masih cingkrang bang, dari dulu. Dulu cingkrang? Kalau cingkrang di komunitas kita memang udah ada juga. Jadi memang dipahami bahwa itu harus cingkrang. Hanya saja itu tadi takfirnya aja bang yang berat. Pemahamannya ya? Iya. Tapi alhamdulillah seiring waktu kita bisa memahamkan, memberikan pemahaman bahwa begini alasannya kenapa, itu juga gue sampaikan. Walaupun sedikit ada riak-riak panas lah ya masalah, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita lewati. Dan sekarang sudah mulai akur, keluarga besar bahkan sudah mulai pada hijrah, walaupun ada sebagian yang mungkin belum butuh dapat waktu hidayah dari Allah ya bang ya. Mungkin butuh waktu untuk kemudian ikutan hijrah. Pernah nggak bang? Tapi kalau hijrah itu biasanya kan yang setahu gue teman-teman juga banyak nih yang mungkin baru hijrah yang umurnya 20 sampai 25 tahun, itu kan girohnya tuh wah kayak tim bola jadi giroh. Girohnya tuh masya Allah ya bang. Gitu bang. Nah itu kan girohnya kan masya Allah bang. Kayaknya ini salah. Kayaknya tuh disebut sumpe bang, sumbu pendek. Nah maksudnya pernah ngalamin giroh ketika kalau baru ini kayaknya pemahaman ini yang sesuai dengan salafus soleh para sahabat yang bener nih, ternyata selama ini kok salah jalan nih bro gitu. Nah di awal-awal begitu gue kemudian panas dong, maksudnya wah ibarat seseorang yang kehilangan kehilangan harta, kehilangan berlian, tiba-tiba menemukan berlian. Gue semangat banget, senang banget kan. Jadi mulailah gue mulai dakwain tuh keluarga-keluarga dekat. Gimana caranya lo? Ya mulai diomongin bahwa yang pertama gue bilang itu, bener nggak sih orang lain itu masuk neraka hanya kita yang masuk surga? Mereka kan juga Islam, mereka juga sholat, mereka juga syahadat, mereka juga puasa. Bener nggak sih mereka masuk neraka gitu? Nah pada waktu itu gue mulai tuh lontarkan pertanyaan-pertanyaan supaya mereka mikir, apa iya keluarga-keluarga kita yang tidak masuk dalam komunitas kita ini juga semuanya neraka semua. Padahal kan mereka orang Islam juga, mereka juga orang soleh, orang baik. Iya. Nah dari situ pertanyaan itu mulai berkembang. Kemudian ternyata Islam itu nggak begitu loh. Nah, setelah kita pelajari dari Quran dan hadis, orang yang kemudian gampang atau mudah mengkafirkan orang lain yang belum tentu kekafirannya justru akan berbalik kepada dirinya. Nah dari situ mulai, oh iya bahaya juga dong kalau kita mengkafirkan. Oh ternyata bahaya. Mulai digali lagi tuh. Ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Jangankan orang yang pemabuk atau orang yang suka bermaksiat, tukang bunuh atau apa, itu kita tidak boleh
Tidak boleh kemudian memvonis bahwa dia pasti masuk neraka, tidak boleh. Islam mengajarkan itu ternyata, dan itu baru gue tahu. Wah, Islam ini itu nih indah ya, Bang? Indahnya Islam seperti ini. Karena orang yang bejat pun, yang jahat pun di mata manusia ternyata belum tentu akhir kehidupannya itu buruk. Bisa saja dia kemudian bertobat dan akhirnya masuk surga. Wah, cakep nih barusan omongannya nih. Itu, Bang. Belum tentu akhir kehidupannya itu orang yang jahat akan buruk. Bisa saja dia bertobat nasuha ya, Bang. Bener, Bang. Bertobat nasuha dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga seperti itu ya, Bang. Dan disitulah indahnya Islam, Bang. Dia menerima selama apa? Selama orang itu mau berbuat baik. Berarti mau syariat Islam itu memudahkan dong, Bang. Syariat Iya, Islam. itulah, Bang. Baru aneh tahu setelah mempelajari itu, Bang. Mempelajari Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para. Tahunnya itu tahun berapa tuh, Bang? Semakin lo yakin, tambah yakin terus tahun berapa tuh? 2003 udah yakin tuh. 2003 udah yakin, kemudian akhirnya mulai terbongkar tuh. Orang-orang, teman-teman keluarga gue yang udah dulu di komunitas gue tuh udah tahu, oh Sirun udah keluar nih, udah nggak mau ngaji-ngaji lagi sama kita nih. Dia sudah murtad. Nah, seperti itu, Bang. Tapi alhamdulillah ya, dari beberapa teman-teman itu, karena pada dasarnya juga mereka adalah orang-orang yang baik, hanya saja mungkin karena terdoktrin dan kurangnya ilmu, akhirnya mereka memiliki pemahaman seperti itu. Akhirnya satu persatu ada juga yang kemudian mau mulai membuka komunikasi dan akhirnya ikutan hijrah. Apalagi sekarang alhamdulillah gelombang hijrahnya itu semakin banyak, Bang. Karena apa? Kajian-kajian sunnah kan udah di mana-mana. Kajian-kajian yang seperti itu udah banyak banget. Bang, tapi lo pernah ada nggak, Bang, pro kontra dari keluarga inti lo sendiri? Mungkin dari istri lo, dari anak lo? Awal-awal sih kalau istri memang gue kalau ada apa-apa itu gue sering ngobrol sama istri terkait dengan pemahaman ini. Malah di awal-awal waktu aneh sendiri masih sembunyi-sembunyi nih ceritanya ya, masih nggak mau menampakkan bahwa gue berbeda dengan komunitas nih. Justru istri yang menanyakan, kalau kita selamanya begini, kapan kita kemudian bisa keluar nih? Dengan adanya itu istri komunikasi, justru dia yang menguatkan gue untuk hijrah segera. Karena selama ini gue beranggapan ya udah gue di sini aja, tapi hijrahnya masih belum yakin. Tapi alhamdulillah istri yang menguatkan kita, kalau nggak hijrah betul-betul 100%, hanya sembunyi-sembunyi, nggak akan selamanya begini terus. Akhirnya udah bismillah kalau gitu kita berdua menyatakan ya udah saya nggak ikut lagi seperti itu, nggak ikut di komunitas, saya kembali kepada pemahaman para salafus saleh, belajar. Mungkin teman-teman yang masih pada bingung nih, gue kasih satu contoh kasus nih ya teman-teman ya, yang buat lo mungkin kan dulu lo yang ada yang meninggal nih datang 3 harian atau diundang 7 harian gitu. Nah itu lo gimana? Kalau dulu di komunitas gue yang dulu sebenarnya yang seperti itu juga tidak menjadi budaya. Oh, budaya. Ya, jadi 7 harian, sebulan atau segala macam itu tidak menjadi budaya di komunitas ini. Komunitas sebelumnya ya memang tidak menjadi budaya. Berarti lo udah tahu dari dulu itu? Itu kebetulan itu juga kita sama gitu. Dalam hal itu kita sama. Dan rokok haram juga? Rokok juga nggak boleh. Musik juga nggak boleh ya? Musik nggak boleh. Rokok haram. Berarti itu sama-sama dong? Ya mirip. Pemahaman para sahabat dengan para kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat. Jadi memang bisa dikatakan sebagian sama, tapi pada dasarnya kalau kita bicara akidah, usulnya itu sangat berbeda, bertolak belakang. Karena itu tadi takfirnya yang sangat berat. Bahkan mirip dengan suka bertakiyah. Takiyah itu halal. Iya. Jadi ini kan komunitas yang oleh MUI sudah dikeluarkan fatwa bahwa komunitas ini haram. Sesat. Sesat. Sudah ada fatwa sesat dari MUI terkait dengan komunitas gue dulu nih, bahwa itu sesat. Tapi ketika ini dipanggil oleh MUI, mereka halal untuk berdusta apapun. Ketika ditanya, apakah kamu memiliki pemimpin yang kamu baiat? Tidak ada gitu. Tidak ada. Padahal ada. Nah, dan itu dusta seperti ini halal bagi kita dulu. Apakah kamu dulu mengeluarkan setoran infak setiap bulan dan wajib kamu setorkan kepada pimpinanmu? Kita wajib mengatakan tidak ada, padahal itu wajib. Dusta. Sampai dusta itu. Apakah kamu mengkafirkan orang lain selain kelompokmu? Oh tidak, kita nggak pernah mengkafirkan. Padahal di dalam itu diajarkan. Jadi takiyah, berdusta demi menutupi akidah itu sesuatu yang harus dilakukan. Jangan sampai salah buat teman-teman. Jadi lo harus datang ke kajian yang membahas tentang kalau Allah ya Bang ya, kalau Rasul, kalau sahabat. Betul. Ya sebisa mungkin apa tuh Bang tipsnya atau mungkin yang pengalaman lo yang bisa di-sharing kepada para penonton. Nanti akhirnya ya kalau hijrah tuh jangan sampai salah langkah, atau hijrah pun jangan terlalu kaku lah gitu Bang. Jadi kita harus memahami bahwa ketika kita hijrah
yang menguatkan kita itu adalah ilmu. Nggak apa-apa. Dan ketika kita misalnya ingin mencari ilmu agama yang benar, maka semua landasannya adalah ilmu, dan ilmu itu diambil dari Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, semuanya. Ketika itu ada landasannya, ada dasarnya, dan memang istilahnya dijelaskan oleh para ulama berdasarkan pemahaman para salafus soleh, maka kita harus meyakini bahwa itu sesuatu yang benar. Harus ada landasannya. Istilahnya ketika kita mau melakukan apapun itu, kita harus mengerti, memahami bahwa ini ada landasan hukumnya. Oh, ini ada perintahnya. Oh, ini ada larangannya untuk dijauhi. Itu aja. Perkara dunia semuanya dibebaskan. Selama tidak ada yang dalil mengharamkan. Itu dong buat teman-teman yang mungkin hijrah yang sumpah tadi gue bilang sembunyinya pendek. Itu gimana sih Bang? Coba Bang, kasih Bang nih. Kamera Bang. Maksudnya gimana? Jadi banyak kadang gue lihat di sosmed nih ya. Adalah pokoknya jadi langsung jadi pejuang ini ya. Baru hijrah giroh. Lo tuh mesti nggak boleh haram. Ya bener sih, tapi nanti lo kalau digituin teman-teman lo pada kabur bro. Betul. Maksud gue itu jadi ya lo harus bisa bijak, lemah lembut bahwa ya kita juga, gue sama Bang Syuru juga dulu belum mengenal pemahaman para sahabat. Dan gitu itu kan. butuh proses. Ya. Maksud gue jangan langsung divonis lo salah, lo haram, lo ini. Maksud jadi gue, teman-teman yang mungkin sudah mulai mengenal sunnah, kemudian mulai dalam proses untuk hijrah, mungkin satu hal yang harus kita pahami bahwa kita sendiri pun untuk memahami sunnah, meyakinkan diri untuk mengikuti kajian yang membahas Quran dan sunnah, Quran dan hadis yang sahih itu butuh waktu. Nah, kalau kita sendiri butuh waktu, maka orang lain pun tentu butuh waktu. Bisa jadi butuh waktu yang lebih lama daripada kita. Jadi kita harus bijak dan mengetahui itu. Makanya harus ada kesabaran ketika kita mau mengajak atau memberitahu orang lain, karena memang kata Ustadz bahwa tujuan kita sebenarnya hanya memberitahu. Adapun mereka menerima atau tidak itu Allah yang menentukan, bukan urusan kita, bukan jadi kewajiban kita. Menyampaikan aja. Kita sampaikan aja. Masalah hidayah dari Allah. Masalah hidayah semua dari Allah. Jadi intinya gitu. Dan harus ada kearifan. Lemah lembut. Harus arif, harus lemah lembut. Dan semuanya tentu ya harus melihat situasi dan kondisi. Karena ada orang yang misalnya ketika kita bicara dia bisa menerima seketika, ada juga orang yang tidak bisa. Ketika kita obrolin sekali langsung terima nggak bisa, harus beberapa kali. Bahkan ada yang harus dengan cara ditraktir dulu, harus diajak jalan-jalan dulu, diajak ngopi-ngopi bareng dulu, diajak makan durian dulu nih, makan durian dari tidur nih, jadi enak nih. Jadi kalau begitu kan jadinya kita asik tuh ya. Asik banget. Jadi sebenarnya Islam itu asik ya Bang. Syarat itu asik. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu eksklusif gitu ya Bang ya. Betul ya. Intinya semuanya harus ada landasan Quran dan Sunnah. Itu aja. Kunciannya di situ. Betul. Nah teman-teman yang belum tahu nih, Bang Syuru ternyata juga jago monolog. Nah, gue juga beberapa kali melihat di Instagramnya beliau, di Facebooknya. Kadang-kadang nih ya, contoh nih, gue ambil contoh. Dia minum kopi nih. Buat teman-teman yang mungkin mulai memutuskan untuk hijrah, kita harus memahami bahwa kehidupan itu tidak ada yang sempurna. Maka kesedihan dan kebahagiaan pasti akan datang. Maka obatnya cuma ada dua juga Bang. Untuk kesedihan maka kita harus bersabar, dan untuk kebahagiaan kita harus bersyukur. Dengan begitu hidup akan lebih indah. Masya Allah. Insya Allah. Bismillah. Dan saat ini Bang Syuru juga mempunyai Cafe Burane. Ini baru tahu nih, gue juga ada ketan durian. Bang, ketan durian gini porsi berapa nih Bang? Nih. Itu 15.000 nih Bang, yang agak dikit. Oh ya, nah, ini Masya Allah nih. Ketan durian gini berbentuk lah. Harganya 15.000. Bang, gua dengar lo juga katanya bisnis yang bisa dibilang Syirun mah katanya keluar dari Nokia bisnisnya kecil-kecilan cuma itu. Coba dong Bang. Iya, ini Bang nih. Apa? Gue jualan kerupuk. Kerupuk nih? Iya. Kitonian, Masya Allah. Bang, tapi kan orang kayaknya berpandang sebelah mata kalau kerupuk itu, tapi belum tahu. Nah, kita harus tahu nih, jualan kerupuk ya, kelihatannya bisnisnya bisnis ringan, tapi cuannya berat Bang. Iya. Berarti dari perbanyaknya perputaran itu? Iya. Jadi kita kan mainnya reseller, mainnya agen. Jadi walaupun ringan, insya Allah hasilnya berat. Bang, kasih bocor no. Kalau mau jadi reseller nih buat seluruh warga Indonesia, nomor berapa nih Bang? Nomor ini mau jadi reseller kerupuk Kemalang Kitonian. Iya. Nomor lo Bang. Hubungi di nomorannya di sini. Nomornya di sini ya. Nanti gue tulis nih di bawah ini. Nanti langsung hubungin ke beliau nih. Dan juga Bang Syirun juga jualan nasi kebuli kambing nih. Nih
Seporsi gini berapa nih bang? Itu ini apa nih? Kambing. Kambing. Kambing 45.000 bang. 40.000. Masya Allah, di bawah gocap. Iya. Jadi bisnis kafe Burhani gua sama Bang Hendra. Bang Hendra orang sini. Akam sih. Bang Hendra, bang, mas sedikit bang. Ada akhir kata buat teman-teman di rumah yang tadi ingin sampaikan mungkin tentang hijrah lo dengan sekarang lo bisnis kerupuk. Seteman terakhir sebelum kita closing. Itu adalah ilmu bang. Jadi selama kita bisa mencari ilmu, maka carilah sebanyak-banyaknya. Karena hanya itu yang menguatkan kita untuk kemudian melangkah untuk hijrah atau memutuskan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi dasarnya adalah ilmu. Kalau kita bicara ilmu dunia, berarti carilah ilmu dunia. Kalau kita bicara tentang akhirat, berarti carilah ilmu tentang akhirat. Gitu bang. Bang Hendra, jadi buat teman-teman kita nih di seluruh Indonesia yang masih bingung, yang baru hijrah, yang belum punya modal mungkin, yang belum punya link, yang belum punya koneksi. Nah itu gimana sih caranya lo berdua ini bisa klop nih bang? Bismillah. Jadi buat teman-teman yang boleh dibilang baru hijrah ya, yang mungkin niatan hijrah itu atau usaha itu ingin menghindari suatu kemaksiatan, entah itu riba ataupun itulah. Jadi kalau untuk aneh pribadi ya, kadang ada orang yang punya kesempatan tapi secara finansial kurang. Kadang ada yang punya finansial lebih tapi secara ide dia bingung mau ngapain nih. Nah, itu dia tuh. Nah, itu kita gimana caranya mengkolaborasikan itulah. Jadi kita cari teman yang sifatnya sepemahaman, yang sejalan untuk hal tersebut. Nah, jadi kita padukan nih, karena yang namanya berjamaah itu lebih baik daripada bersendirian. Tuh, quote ditulis ya teman-teman ya, berjamaah itu lebih baik dibandingkan single factor. Ya. Termasuk dalam bisnis bang. Bisnis. Iya, betul. Jadi teman-teman yang baik itu semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mungkin yang salah itu dari gue, dari Bang Sirun, dari Bang Hendra. Jangan diambil yang salah, itu kekhilafan kita bertiga ya, Bang Hendra. Siap. Dan juga nanti saksikan sesi berikutnya. Dan akhir kata, gue Adit Okto dan Sirun dan Hendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat episode. Ini buat episode. Stop. Waduh. Ini buat behind the scene. Keciprat. Gak apa bang. Ya gak apa kan buat behind the scene doang. Buat behind the scene.